Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Nazilatul Khairiyah, NIM T 2019-1232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil dan pembahasan penelitian menyajikan uraian masing-masing siklus dengan data lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi yang berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Perlu ditambahkan bahwa hal yang mendasar yaitu hasil perubahan kemajuan pada diri siswa, lingkungan, guru sendiri, motivasi, dan aktivitas belajar, situasi kelas, serta hasil belajar. Lalu kemukakan grafik dan tabel secara optimal. Hasil analisis data menunjukkan perubahan yang terjadi disertai pembahasan hasil penelitian atau temuan secara sistematis dan jelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemaparan bab 4 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sajikan temuan-temuan dalam grafik, tabel, diagram, gambar-gambar portofolio, dan sejenisnya. Pada setiap akhir tabel, grafik, diagram, foto, dan sebagainya, berikan komentar makna dari masing-masing tampilan tersebut. Kemudian, ulas dan jelaskan temuan PTK dengan mengacu pada dua pertanyaan, mengapa demikian dan bagaimana temuan tersebut bisa terjadi. Pada bab ini, peneliti juga membahas dan memvalidasi hasil temuan dengan memaksimalkan triangulasi terhadap sumber data ataupun instrumen yang digunakan. Pada bagian akhir, ungkapkan pula keterbatasan atau kekurangan peneliti yang dilakukan yang menurut peneliti dapat mengurangi validasi atau keabsahan dan tingkat kepercayaan hasil penelitian. Keterbatasan tersebut dapat berkaitan dengan proses penelitian, instrumen, metode, subjek penelitian, daya dukung, dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erta Jessica Martasari, NIM T 2019-1215. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi pembelajaran pada siklus yang pertama. Hasil observasi pembelajaran siklus yang pertama. Guru sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, seperti mengucapkan salam, mengkondisikan kelas, mengajak siswa untuk menyiapkan alat tulis, dan mengisi daftar hadir. Hanya saja, guru tidak melakukan kegiatan apersepsi untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Guru langsung menyampaikan pembelajaran. Guru kurang menjelaskan tujuan pembelajaran, sehingga siswa menjadi kurang bersemangat untuk belajar. Guru langsung menyampaikan pembelajaran secara berkelompok. Pada bagian inti, proses pembelajaran terlihat kurang kondusif. Mulai tampak bermacam-macam kegiatan siswa yang mengganggu proses kegiatan pembelajaran. Saat menjelaskan materi, guru selalu cepat menjelaskan sehingga ada beberapa siswa yang kurang jelas dengan materi yang diberikan. Selain itu, pada saat pembagian kelompok, suasana kelas menjadi ramai. Guru kurang dapat mengelola kelas dengan baik. Melihat kondisi kelas yang tidak kondusif itu, guru segera menenangkan kelas dengan memberikan teguran kepada siswa yang ribut. Ketika berdiskusi, kelompok ada beberapa siswa yang sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri, seperti mengobrol dengan teman, bermain handphone, dan tidur-tiduran di kelas. Melihat siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran yang diberikan, guru mendatangi siswa tersebut dengan memberikan teguran. Guru sudah cukup baik membimbing siswa dalam menulis paragraf, argumentasi dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Guru mendatangi satu persatu kelompok untuk memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi siswa agar dapat menuangkan pendapat serta ide-ide pikiran mengenai permasalahan yang dibahas. Sedikit demi sedikit, siswa pun mulai paham dan dapat menuangkan pendapat mereka mengenai fenomena tawuran yang sering terjadi di kalangan pelajar. Kelas menjadi ramai karena siswa saling berebutan dalam memberikan pendapat.
Selain itu, terlihat juga ada satu kelompok yang memberikan pendapat yang berbeda, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Kelas pun menjadi tidak kondusif. Terima kasih, sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Carmila, NIM T 2019-1248. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Guru menenangkan kondisi kelas dengan meminta siswa untuk secara bergantian dalam memberikan pendapat mereka. Guru meluruskan pendapat siswa yang terlalu jauh dari pembahasan. Guru meminta siswa untuk fokus dan tidak terlalu luas dalam menetapkan tujuan pembelajaran yang dicapai. Pada pertemuan kedua, proses belajar mengajar mulai terlihat lebih baik daripada pertemuan pertama. Bantuan dari arahan yang diberikan oleh guru membuat siswa tidak mengeluh lagi dalam menulis paragraf argumentasi. Guru juga menunjukkan sikap antusias, sehingga siswa merasa nyaman saat proses belajar. Pada pertemuan kedua ini, guru meminta siswa untuk melanjutkan kembali menulis paragraf argumentasi yang belum selesai. Guru mengontrol siswa dengan mendatangi siswa dan memberikan motivasi agar mereka semangat menulis paragraf argumentasi dengan benar. Selama 20 menit, guru membimbing siswa dalam menulis paragraf argumentasi. Setelah siswa selesai menulis paragraf, proses pembelajaran pun dilanjutkan dengan tahap revisi. Pada tahap ini, siswa menyunting hasil tulisan temannya. Pada tahap penyuntingan ini, guru kembali membimbing siswa untuk melihat tulisan yang sudah ditulis di lembar kerja. Siswa begitu bersemangat sekali dalam mengoreksi hasil pekerjaan temannya. Kesalahan yang paling banyak terdapat pada pilihan kata dan tanda baca. Di sini guru memberikan penjelasan mengenai pilihan kata dan tanda baca yang tepat. Setelah selesai melakukan penyuntingan, guru meminta siswa untuk mengembalikan tugas temannya dan menulis ulang kembali paragraf argumentasi yang telah dikoreksi oleh temannya dengan memperbaiki tulisan yang salah. Pada saat kegiatan akhir, guru sudah mengajak siswa untuk menyampaikan simpulan terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Guru memberi penguatan terhadap simpulan yang diberikan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tauhidul Iman, NIM T 2019-1229. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi sikap siswa siklus yang pertama. Kegiatan siswa selama proses pembelajaran diamati oleh peneliti dengan memperhatikan sikap positif yang terdiri dari 4 aspek dan sikap negatif yang terdiri dari 5 aspek. Berikut ini akan dijelaskan hasil observasi sikap positif siswa. Tabel yang pertama yaitu hasil observasi aspek positif siklus yang pertama. Terdiri dari nomor aktivitas siswa, pertemuan yang pertama yaitu frekuensi dan persentase, kemudian pertemuan yang kedua yaitu frekuensi dan persentase. Pada nomor yang pertama, aktivitas siswa yaitu siswa memperhatikan penjelasan guru dengan sungguh-sungguh. Pertemuan pertama, frekuensinya 16, persentasenya 53,3%. Kemudian pertemuan yang kedua, frekuensinya 20, persentasenya 66,7%. Aktivitas yang kedua yaitu siswa antusias bertanya mengenai materi pembelajaran. Pertemuan yang pertama, frekuensinya 11, kemudian presentasinya 36,7%. Pada pertemuan yang kedua, frekuensinya 5, persentasenya 16,7%. Kemudian, nomor yang ketiga, aktivitas siswa yaitu siswa aktif menjawab pertanyaan dari guru. Pada pertemuan yang pertama, frekuensinya 14, persentasenya 22%. Kemudian pada pertemuan yang kedua, frekuensinya 22 dan persentasenya 73,3%. Aktivitas siswa yang keempat yaitu siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Pertemuan yang pertama, frekuensinya 17 dan persentase 21%. Kemudian pertemuan yang kedua, frekuensinya 21 dan persentasenya 70%. Berdasarkan tabel yang telah saya jelaskan, dapat diketahui pada aspek pertama, siswa memperhatikan penjelasan guru dengan sangat sungguh-sungguh. Pada pertemuan pertama, sebanyak 16 siswa atau 53,3%. Sedangkan pertemuan kedua, siswa lebih banyak memperhatikan penjelasan guru yaitu sebanyak 20 siswa atau 66,7%. Dikarenakan guru lebih memperhatikan perhatian kepada siswa. Kemudian pada aspek yang kedua,
siswa bertanya mengenai materi pembelajaran. Pada pertemuan pertama, sebanyak 11 siswa atau 36,7%, sedangkan pertemuan kedua sebanyak 5 siswa atau 16,7%. Pada pertemuan kedua ini mengalami penurunan yaitu 6 siswa atau sekitar 20% karena tidak banyak siswa yang bertanya mengenai pembelajaran berbasis masalah. Hal ini karena pada pertemuan pertama guru telah menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis masalah. Pada aspek yang ketiga, siswa aktif dalam menuangkan pendapatnya mengenai topik permasalahan yang diberikan pada saat diskusi kelompok sebanyak 14 siswa atau 46,7%. Sedangkan pada pertemuan yang kedua, yaitu 22 siswa atau 73,3%. Pada aspek yang keempat, siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh sebanyak 17 siswa atau 56,7%. Sedangkan pada pertemuan kedua mengalami peningkatan sebanyak 21 siswa atau sekitar 70% siswa yang mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan siswa sudah menunjukkan sikap serius dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa aspek pertama siswa mengobrol pada pertemuan pertama sebanyak 10 siswa atau 33,3%. Sedangkan pada pertemuan kedua sebanyak 5 siswa atau 16,7% siswa yang asik berbicara dengan temannya. Pada aspek yang kedua, siswa beraktivitas sendiri di luar materi pada pertemuan pertama sebanyak 8 siswa atau 26,7%. Sedangkan pada pertemuan kedua sebanyak 4 siswa atau 13,3% siswa yang bermain handphone, tidur-tiduran, tidak memperhatikan materi, penjelasan guru, dan sebagainya. Pada aspek ketiga, siswa yang mengganggu siswa lain pada pertemuan pertama sebanyak 4 siswa atau 13,3%. Sedangkan pada pertemuan kedua mengalami penurunan sebanyak 2 siswa atau 6,7%. Dikarenakan siswa sudah mulai fokus pada tugas yang diberikan. Pada aspek yang keempat, siswa berjalan-jalan atau pindah-pindah sebanyak 7 siswa atau sekitar 23,3%. Sedangkan pada pertemuan pertama mengalami penurunan sebanyak 3 siswa atau sekitar 10%. Hal ini karena pada pertemuan pertama sebanyak siswa yang melihat pekerjaan teman yang lain dan meminjam-minjam barang temannya. Refleksi siklus yang pertama yaitu refleksi aktivitas guru. Pada poin A, guru melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Refleksi B, guru menerapkan pembelajaran berbasis masalah pada menulis argumentasi dengan baik. Kemudian poin C yaitu siswa dengan bimbingan guru menulis kembali hasil dari penyuntingan dengan baik. Refleksi aktivitas siswa. Pada poin A, siswa menulis paragraf argumentasi melalui pembelajaran berbasis masalah. Kemudian poin B, siswa bersemangat menulis kembali hasil dari penyuntingan. Kemudian refleksi yang C yaitu siswa ikut berpartisipasi dalam memberikan pendapatnya mengenai permasalahan yang dibahas. Refleksi hasil menulis paragraf argumentasi siswa yaitu berdasarkan data hasil penelitian pada siklus yang pertama, dari 30 orang siswa yang mengikuti pembelajaran, hanya 20 orang yang mampu berhasil mencapai nilai 75-100 dan sisanya sekitar 10 siswa belum berhasil mencapai nilai atau berada di bawah nilai 75. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jainab, NIM T 2019-1225. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan siklus 2 dilakukan 2 kali pertemuan, yaitu pada hari Sabtu dan hari Senin. Dengan jumlah 30 orang, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk yang pertemuan pertama, siklus 2, berlangsung pada hari Sabtu. Seluruh siswa hadir 30 orang, terdiri dari 16 laki-laki dan 14 perempuan. Guru berperan sebagai pemimpin jalannya kegiatan pembelajaran. Keterampilan menulis paragraf siswa, yaitu Ibu Nafisa. Sedangkan observer bertugas sebagai pengamat selama kegiatan berlangsung, yaitu Sally sebagai observer 1, Haryanto sebagai observer 2. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dari setiap kegiatan terdiri dari proses-proses dan urutan-urutan yang tertera dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru mengucapkan salam, guru memberikan apresiasi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan inti sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan mengkondisikan kelas terlebih dahulu. Kemudian kegiatan penutup, sebelum guru menutup pembelajaran, siswa kembali ke tempat duduknya. Kemudian langkah terakhir adalah siswa dan guru melakukan refleksi. Selanjutnya guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Selanjutnya pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua ini berlangsung pada hari Senin. Seluruh siswa hadir sebanyak 30 orang. Guru berperan sebagai pemimpin jalannya kegiatan pembelajaran. Observer bertugas sebagai pengamat selama kegiatan berlangsung. Nah, pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kurang lebih sama dengan pertemuan yang pertama tadi. Pada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti juga, ada kegiatan penutup juga. Selebihnya bisa dibaca di makalah kelompok 8. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi siklus 2. Pengamatan pada siklus 2 sama dengan siklus 1. Selama kegiatan berlangsung, observer melakukan observasi untuk melihat tindakan-tindakan guru dan aktivitas siswa saat proses pembelajaran. Menulis paragraf argumentasi melalui pembelajaran berbasis masalah. Berdasarkan hasil observasi, didapatkan bahwa proses belajar mengajar yang berlangsung sudah jauh lebih baik daripada pelaksanaan kegiatan menulis paragraf argumentasi pada siklus 1. Siswa terlihat lebih nyaman dan lebih antusias. Untuk deskripsi pengamatan, pada hasil observasi kegiatan pembelajaran siklus 2 sama dengan kegiatan pembelajaran siklus 1. Guru memberikan arahan kepada siswa agar fokus dan konsentrasi. Kemudian pada pengamatan dan observasi siswa pada siklus 2 sama dengan observasi siklus 1. Kegiatan siswa selama proses pembelajaran diamati oleh peneliti dengan memperhatikan sikap positif yang terdiri dari 4 aspek dan sikap negatif yang terdiri dari 5 aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Aini Mahbubah, NIM T20191231. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang refleksi siklus 2. Berdasarkan hasil analisis observasi aktivitas guru pada siklus 2, ada beberapa aspek yang sebelumnya pada siklus 1 itu masih kategori cukup, dan pada siklus 2 sudah menjadi kategori baik. Kemudian lanjut pada pembahasan siklus 2. Hasil nilai di siklus 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,8 dan ketuntasan belajar klasikal sebesar 80. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nilai siswa kelas 10B SMAN 9 Kota Bengkulu telah berhasil dan telah mencukupi KKM sebesar 75. Berdasarkan data hasil penilaian pada siklus 2, dari 30 siswa yang mengikuti pembelajaran terdapat 24 siswa yang mencapai nilai tuntas 75 sampai 100. 6 siswa sisanya belum mencapai nilai tuntas. Nilainya kurang dari 75. Hasil siklus 2 telah mencapai persentase ketuntasan belajar sebesar 80.